Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, kemarin kita sudah banyak mempelajari video-video yang berhubungan dengan masalah ya. Nah, sekarang bagaimana keadaan kamu teman-teman? Apakah dengan video-video yang kemarin kamu tonton dari saya sudah bisa merubah hidup kamu ya ke arah yang lebih baik, terutama di dalam memecahkan masalah? Kalau memang iya, saya bersyukur sekali dan saya kembali berdoa, semoga apapun masalah kamu semakin diberikan pencerahan dan jalan keluar ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa ke arah yang lebih baik dan lebih cerah dalam hidup. Amin. Nah teman-teman, kalau di video kemarin kita membahas bagaimana cara memecahkan masalah yang datang bertubi-tubi, video ini adalah video lanjutan dari video kemarin yang masih membahas mengenai masalah hidup. Nah cuman, saya punya satu kalimat yang harus kamu dengarkan dulu, di mana kalimat ini sangat penting dan sangat bisa merubah hidup kamu. Kalimat apa mas bro? Begini. Di dalam hidup kita di dunia ini ada banyak jenis ilmu dan semua ilmu itu berguna ya. Kamu setuju? Tapi ada loh satu jenis ilmu yang kalau kamu menguasai ilmu ini, hidup kamu bisa jauh lebih damai. Wah, ilmu apa tuh? Ilmu yang paling berharga dalam hidup ini, percaya atau enggak, adalah cara memandang masalah. Betul. Cara memandang masalah ini terkesan sederhana ya, tapi percaya atau enggak, faktanya banyak orang terkesan menjadi sial hanya karena dia tidak menguasai satu ilmu ini, yaitu ilmu cara memandang masalah. Nah sekarang kamu sadar nggak sih, belakangan ini ada sebuah fenomena. Coba sekarang saya tanya sama kamu, kita sadar nggak belakangan ini ada sebuah kejadian yang sering kali terjadi yang membuat kita miris? Hal apa itu? Hal itu adalah fenomena bunuh diri. Betul, bunuh diri entah kenapa belakangan ini menjadi sebuah tren yang bukan hanya terjadi di luar negeri, tapi juga terjadi di Indonesia loh. Kok bisa? Yaitu karena kemampuan seseorang memandang masalahnya masih salah dan jauh dari kebenaran. Kemarin saya dikejutkan dengan berita salah seorang penyanyi favorit saya, Chester Bennington, vokalis dari Linkin Park, meninggal bunuh diri, ditemukan di rumahnya. Dan dia pun bunuh diri, konon katanya teman-teman, karena memang teman baiknya sendiri pun melakukan bunuh diri sekitar 5 bulan yang lalu. Dan dia pun menjadi stres, depresi, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah itu belum selesai. Di Indonesia, kalau kamu mengikuti berita, kemarin sempat ada video yang viral di YouTube. Seorang kakak adik berani-beraninya lompat dari apartemen, bareng-bareng berdua bunuh diri, lompat sampai badannya hancur. Nah dari situ saya bingung, ada apa ini? Kenapa orang-orang kok kayaknya semakin lama semakin banyak yang bunuh diri, tidak berpikir panjang? Dan kamu tahu apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka cara memandang masalahnya masih keliru. Itu dia. Itulah yang saya katakan ilmu yang paling berharga ini adalah cara kita memandang masalah. Kalau cara memandang masalah kita itu salah, hidup kita pun bisa berakhir seketika menjadi sia-sia belaka. Kamu setuju? Kalau memang kamu setuju, yuk kita langsung bahas apakah betul setiap masalah yang hadir dalam hidup kita adalah benar-benar sebuah masalah. Atau jangan-jangan nih, bukan masalah, hanya sekedar cobaan yang kalau cara pandang kita benar, cobaan itu malah bisa menjadi berkah. Loh emang bisa mas bro? Bisa. Caranya bagaimana? Ini dia. Nah jadi gini, biar kamu gak bingung dengan video kemarin, masalah itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama, masalah yang datang dari dalam diri kita, karena kita mengeluh, karena kita mungkin suka menggerutu, seperti video kemarin yang saya katakan ya. Apa yang kita keluarkan dalam bentuk energi negatif akan menarik hal-hal buruk datang kepada kita, itu betul. Nah tapi ada juga loh, mungkin kitanya nggak mengeluh, kitanya nggak menggerutu, ada gitu masalah yang tiba-tiba datang dalam hidup kita tanpa bisa kita tebak. Dan sedihnya lagi nih, kita udah berusaha untuk cari jalan keluar kok kayaknya masalah itu nggak hilang-hilang. Pernah kamu mengalami seperti itu? Nah, begini penjelasannya. Biar gampang kita langsung praktek ya. Nah, sekarang teman-teman, saya minta tolong kamu pikirkan deh, masalah apa sih yang sedang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Pikirin masalah itu. Masalah yang menurut kamu nih kok nggak kunjung hilang gitu loh. Kayaknya berat, membuat diri kamu tuh hampir putus asa. Pikirin masalah itu, oke?
Sudah terpikirkan dengan jelas? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu untuk menjawab pertanyaan ini di dalam hati. Pertanyaan saya adalah sederhana. Sudahkah kamu melakukan usaha untuk keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini? Nah, coba sekarang kamu bayangin masalah kamu tadi, udah belum sih kamu melakukan usaha untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi ini? Saya yakin semua akan menjawab, sudah mas bro, wah gue udah berusaha ini, udah berusaha itu. Oke, sekarang sambil kamu menjawab itu, saya tanya lagi. Coba deh kamu sebutin dalam hati, atau kamu tulis juga boleh, usaha apa sih yang sudah kamu lakukan untuk keluar dari masalah ini? Sekarang saya minta tolong kamu pikirin usaha-usaha yang sejauh ini sudah kamu lakukan untuk keluar dari masalah ini. Pikirin usahanya. Sebutin coba, walaupun saya nggak bisa dengar, sebutin. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sebutin 5 aja usaha keras yang sudah pernah kamu kerjakan untuk keluar dari masalah ini. Sudah? Kamu sebutin semuanya? Usaha yang pertama, usaha yang kedua, terus sampai 5. Coba kamu sebutkan. Sudah? Oke, sekarang gimana? Ketika tadi saya menyuruh kamu untuk menyebutkan 5 bukti bahwa kamu sudah berusaha, gampang nggak menyebutkan 5 bukti tadi? Apa jangan-jangan kamu menyebutkannya cuman usaha gue nih tadi udah 1, terus usaha gue 2, 3, terus apa lagi ya? Nah, kalau masih kayak gitu, itu berarti usaha kamu belum maksimal. Coba, gampang apa susah menyebutkan 5 usaha supaya masalah kamu itu kelar atau selesai? Kalau jawabannya sudah 5 dan menyebutkannya dengan gampang, itu berarti betul. Betul bahwa diri kamu selama ini sudah bekerja keras untuk keluar dari masalah. Oke. Sekarang, saya tanya lagi sama kamu. Kalau memang usaha kamu sudah dilakukan tadi minimal 5 usaha untuk keluar dari masalah ini, hasilnya gimana? Hasilnya ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Coba. Kalau memang ada perubahan, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada perubahan, sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang kedua. Selama ini, di dalam memecahkan masalah yang sedang buntu nih dalam hidup kamu selama ini, apakah diri kamu sudah mengandalkan kekuatan doa? Nah ini nih, kalau saya ngomongin doa, banyak di antara kamu langsung, aduh, hari gini berdoa. Jangan salah loh, jangan salah. Kekuatan doa itu ada loh. Ya, masalahnya nih zaman modern, orang tuh udah kayaknya mulai meremehkan doa sih. Ketika disuruh berdoa kayaknya males banget. Padahal kamu sadari atau enggak, doa itu powerful sekali. Sekarang saya tanya, kapan terakhir kali kamu berdoa untuk segera keluar dari masalah ini? Bagi kamu yang muslim nih, kapan terakhir kali kamu melakukan sholat malam untuk segera keluar dari masalah ini dengan meminta petunjuk kepada Tuhan semesta alam? Kapan? Apakah kamu sudah selama ini mengandalkan doa untuk keluar dari masalah ini? Kalau memang jawaban kamu sudah, saya sudah berdoa mas bro, udah mas bro, gue udah sholat malam, gue udah sholat tahajud, gue udah berdoa setiap malam, bangun malam, minta tolong sama Tuhan semesta alam untuk dikeluarin dari masalah ini. Nah bagus, dari situ muncul pertanyaan berikutnya. Apakah dari sholat tahajud, dari doa malam, dari usaha yang sudah kamu kerjakan, masalah kamu ada perubahan atau enggak? Jujur sih mas bro, belum ada nih. Gue udah berdoa setiap malam, gue udah bangun malam nih sholat tahajud. Bahkan gue juga udah berusaha tadi, tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, kalau dari 2 pertanyaan tadi belum ada hasilnya, saya punya pertanyaan pamungkas di nomor 3 yang harus kamu jawab juga. Dan percaya atau enggak, kebanyakan di nomor 3 ini orang bakal terkejut. Bakal terkejut karena ini bisa jadi yang sering kamu lupa lakukan. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu sudah menjadikan sedekah sebagai pelicin dari doa kamu setiap malam? Saya ulangi sekali lagi. Apakah diri kamu sudah menjadikan sedekah rutin yang menjadikan pelicin bagi doa-doa kamu setiap malam? Nah kebanyakan orang, mereka berusahanya jago. Mereka berdoa malamnya rutin, sholat tahajudnya rutin. Tapi begitu disuruh bersedekah lupa. Aduh iya ya mas bro, gue kalau sedekah lupa nih, kebanyakan kerjaan. Nah itu dia. Kalau memang selama ini doanya rajin, usahanya oke, kalau belum bersedekah, itu kurang licin. Ibarat kata mobil, itu kalau di starter, bunyinya kayak bunyi kaleng.
Nyala sih, tapi bunyi nyaring. Keroncong, keroncong, keroncong gitu. Mobilnya nyala, tapi bunyi nyaring. Kayaknya kurang seksi gitu bunyinya ya. Percuma dong badan Jaguar, tapi bunyinya kayak bajai tahun 90-an. Bodinya Jaguar, tapi begitu di starter bunyinya berbuk buk 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 buk. Ya, mau narik kemana bang? Pengkolan goceng nyampe kagak bang? Iya kan, jadi kayak ngomong sama bajai dong. Padahal kan Jaguar mobilnya. Nah itu dia, sama. Orang udah berjuang, udah berdoa, tapi sedekahnya lupa. Sayang banget ya. Nah, kalau memang pertanyaan nomor 3 ini kamu lupa bersedekah, coba deh. Selama sebulan ke depan, tiap hari bersedekah. Kecil nggak apa-apa. Yang penting tulus dan rutin. Ingat, rutin dan tulus. Oke? Nah, ini bagi kamu yang lupa bersedekah. Tapi bagaimana seandainya kamu sedekahnya nggak lupa, namun belum ada hasilnya? Ada nggak di antara kamu semua yang sudah berusaha, sudah sholat malam atau berdoa malam, sudah bersedekah tapi masalahnya nggak selesai? Ada nggak di antara kamu yang seperti itu? Ada? Nah kalau memang ada, saya ucapkan selamat. Lah si mas bro mulai kambuh nih. Orang udah berusaha, udah berdoa, udah bersedekah, masalahnya nggak kelar kok dibilang selamat tuh gimana tuh mas bro? Bener, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena memang berarti masalah yang terjadi dalam hidup kamu ini sebenarnya bukan masalah. Loh kok bisa? Karena kalau memang masalah yang terjadi dalam hidup kamu nih adalah masalah, dengan 3 hal tadi tuh semuanya beres. Kalau kamu sudah melakukan 3 hal tadi, berusaha udah, sholat malam atau berdoa malam udah, bersedekah udah, tapi masalahnya nggak beres-beres, nggak kelar-kelar, itu namanya bukan masalah. Loh, terus namanya apa dong? Itu namanya petunjuk, bahwa memang itu loh yang harus terjadi supaya doa-doa kamu yang dulu itu terkabul. Ya itu dia tuh. Dulu kan kita nih pernah berdoa kan, inget nggak? Coba sekarang kamu inget doa-doa kamu yang dulu-dulu deh. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Nah ini loh, halangan-halangan yang terjadi dalam hidup kamu yang gak bisa kamu rubah ini jalan yang memang harus dilalui supaya doa-doa kamu yang dulu terkabul. Jelas apa enggak? Nah itu kan bagi kamu yang lupa bersedekah. Bagaimana seandainya kalau kamu berjuang udah, berdoa malam atau sholat malam juga udah, bersedekah pun udah, tapi masalahnya gak kunjung beres mas bro. Nah itu penyebabnya apa tuh? Ada nggak di antara kamu semua yang sudah berusaha, sudah sholat malam atau berdoa malam, sudah bersedekah tapi masalahnya nggak selesai? Ada nggak di antara kamu yang seperti itu? Ada? Nah kalau memang ada, saya ucapkan selamat. Lah si mas bro mulai kambuh nih. Orang udah berusaha, udah berdoa, udah bersedekah, masalahnya gak kelar kok dibilang selamat tuh gimana tuh mas bro? Bener, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena memang berarti masalah yang terjadi dalam hidup kamu ini sebenarnya bukan masalah. Loh kok bisa? Karena kalau memang masalah yang terjadi dalam hidup kamu nih adalah masalah, dengan 3 hal tadi tuh semuanya beres. Kalau kamu sudah melakukan 3 hal tadi, berusaha udah, sholat malam atau berdoa malam udah, bersedekah udah, tapi masalahnya nggak beres-beres, nggak kelar-kelar, itu namanya bukan masalah. Loh, terus namanya apa dong? Itu namanya petunjuk, bahwa memang itu loh yang harus terjadi supaya doa-doa kamu yang dulu itu terkabul. Ya itu dia tuh. Dulu kan kita nih pernah berdoa kan, inget nggak? Coba sekarang kamu inget doa-doa kamu yang dulu-dulu deh. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Nah ini loh, halangan-halangan yang terjadi dalam hidup kamu yang gak bisa kamu rubah ini jalan yang memang harus dilalui supaya doa-doa kamu yang dulu terkabul. Jelas apa enggak? Dan sadar atau enggak, itu semua sebenarnya menuju sesuatu hal yang sudah kamu doakan di masa lalu. Cuman kamu gak inget. Lah mas bro sekarang gini deh. Apa hubungannya nih, kan gue udah gak punya anak lama nih. Kok bisa-bisanya dibilang ini takdir, berarti Tuhan kejem dong sama gue, gak ngizinin gue punya anak. Jangan salah. Bisa jadi bagi kamu yang sekarang belum punya anak, udah melakukan 3 hal tadi, belum dikasih anak, bisa jadi emang saat ini belum tepat untuk kamu punya anak. Belum tepat. Nanti akan ada masanya dimana ketika kamu sudah punya anak, di situ saat yang terbaik. Kita nggak tahu kan, ini saat yang tepat atau enggak, hanya Tuhan semesta alam yang maha bijaksana yang tahu kapan doa kita terkabul. Benar apa enggak?
Nah, kalau memang hanya Tuhan semesta alam yang tahu kapan doa kita pantas terkabulnya, ya udah. Sekarang kita fokus aja ngelakuin 3 hal tadi. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa malam atau sholat tahajud, setelah kita bersedekah, lihat ada perubahannya enggak? Kalau nggak ada perubahannya, lepasin, ikhlasin. Itu berarti takdir dari Tuhan semesta alam untuk kita, agar masa depan kita lebih baik seperti apa yang sudah Dia rencanakan. Itu dia. Ya. Jadi sekarang sahabat pagar kehidupan, ayo. Saya pengen kamu melakukan ini semua. Jadikan video ini sebagai cara pandang kamu yang baru, supaya tidak lagi menjadi manusia yang mohon maaf cengeng. Manusia yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit pengen lompat, dikit-dikit pengen minum racun. Udah cukup. Ya, racun itu mahal. Mendingan duit buat beli racun, kamu sedekahin ke orang miskin, supaya jadi berkah di masa depan dan juga di akhirat. Bener apa enggak? Nah ayo, sahabat pagar kehidupan, apabila memang kamu sedang depresi, sadari bahwa kamu tidak sendiri. Ada saya di sini di video-video pagar kehidupan yang selalu siap ada di telinga dan mata kamu, membantu hidup kamu. Selama kamu sudah subscribe, semua akan baik-baik aja kok. Coba deh lakukan ini semua. Praktekkan ini semua teman-teman, dan lihat hasilnya. Sadari betapa besar rahmat dari Tuhan semesta alam yang begitu mencintai kamu, sehingga kamu bisa mendengarkan dan menonton video ini. Bukankah tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.